Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membawakan konten lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu. Ini saya lagi masih penyesuaian ya. Kadang-kadang kayak konten yang kemarin ujungnya itu saya agak grogi karena memang posisi kamera ini di landscape gitu kan, karena ada request gitu kameranya di landscape, jadi biar layarnya itu full. Cuman ini saya ngelihat muka saya tapi kok mata saya itu jadi kayak ke pinggir gitu, makanya itu saya jadi kurang fokus. Jadi kurang fokus gitu ya. Makanya jadi kalau saya agak berjelibet gitu ngomongnya, ya ini efek karena saya fokus ke mata saya ngeliat kemana kok jadi kemana gitu kan. Jadi saya pengaruhnya itu ngomongnya itu jadi ini gitu loh, jadi kegok juga gitu kan. Ya mudah-mudahan sih terbiasa ya gitu. Karena kalau saya ngelihat ke lensa kamera, saya nggak ngelihat wajah saya, jadi ini ngomong kadang-kadang mulutnya gimana gitu, masih pantas apa enggak gitu. Jadi nggak kelihatan. Aduh maklum ya. Nah sekarang kita bahas apa? Kalau sahabat-sahabatku ada request mau dibahas tentang apa gitu kan, boleh request ya, bisa komen, bisa inbox di FB atau kontak saya di WA gitu, atau ngomong langsung, ketemu langsung juga nggak apa-apa kan, namanya udah jadi sahabat gitu kan, ada yang sahabat di alam nyata juga gitu kan. Jadi kadang saya juga bingung gitu kan, ini bawain konten apa gitu ya. Kadang-kadang hari ini udah ada ide gitu kan mau bawain apa, cuman karena syutingnya misalkan udah lebih dari 2 atau 3, ya udah deh buat besok lagi. Ternyata udah keguyur air mandi gitu kan, jadi lupa gitu. Wah lupa ini kemarin konten apa ya, padahal udah ada tuh di benak tuh, udah ada ide gitu. Ya baik, sekarang saya akan membahas ibadah batin saja ya, karena memang saya ini kan spontan gitu kan, jadi apa adanya yang dibawain sekarang gitu. Ya udah kita bahas ibadah batin saja ya. Bahwa ibadah batin ini berfungsi untuk tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa gitu. Penyucian jiwa itu kan berarti agar jiwa kita yang gelap, yang ternoda itu menjadi suci kembali. Karena kita dilahirkan pun dalam keadaan suci, maka jiwa ini kalau misalkan sudah ternoda oleh dosa-dosa yang kita lakukan, oleh nafsu-nafsu duniawi yang selama ini terkungkung di dalam jiwa kita gitu kan, maka harus kita sembuhkan dan kita cuci dengan bersih gitu kan, dengan rangkaian ibadah-ibadah batin gitu. Nah ibadah-ibadah batin ini fungsinya selain untuk membuat kita enteng dan rajin dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah dohir atau ibadah syariat, juga berfungsi untuk ketauhidan. Jadi makanya kita itu belajar spiritualitas itu jadi nanti lapang batinnya, legowo gitu loh. Jadi legowo makin meluas, namun kembali ke yang satu atau ketauhidan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita mengerti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dalam keadaan sudah meninggal saja, tapi di dunia pun kita sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mengembalikan segala urusan kita, baik yang baik atau yang buruk gitu kan, yang bersifat kemaksiatan, yang bersifat musibah, bersifat ujian, bersifat kesakitan, bersifat nikmat, bersifat rizki, bersifat apapun, semuanya kita mampu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua itu memang berasal dari Allah dan kembali pun kepada Allah gitu. Jadinya innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya kan.
Jadi kita itu bisa rojiun gitu, bisa kembali kepada Allah gitu. Jadi apapun kita kembalikan gitu. Namun kan untuk bisa seperti itu tuh tidak mudah gitu loh. Kita mungkin bisa bicara bisa saja ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Tapi ngomong itunya pada saat kalau ada orang meninggal doang, atau pada saat orang kecelakaan gitu kan, jatuh dari motor, atau misalkan ada yang ketabrak ya amit-amit gitu, baru kan kita bilang innalillahi gitu. Namun kita sendiri belum bisa menyadari sepenuhnya tentang rasa kembali kepada Allah itu gitu kan, ibadah batin kembali kepada Allah itu bagaimana di dalam jiwa kita itu harus bagaimana, kita belum mengerti gitu. Nah makanya ya tipsnya itu ya kita harus membuang penyakit-penyakit batin dulu yang ada di dalam jiwa kita sebelum kita melaksanakan ibadah batin. Karena kalau kita sibuk misalkan melaksanakan ibadah lahir atau ibadah batin, tapi penyakit batinnya tidak disembuhkan, tidak dibuang, ya ibaratnya ya gitu, berhias-hias di rumah tapi kotoran di lantai di tembok pun masih banyak nodanya. Jadi kan campur aduk gitu kan. Nah, jadi fungsi untuk beribadah batin itu kita awalnya harus mengetahui dulu jenis-jenis penyakit batin, lalu kita sembuhkan. Sudah kita sembuhkan, sudah kita hilangkan, kita ganti dengan ibadah batin gitu. Dan sebelum-sebelumnya ya di konten saya sebelumnya kan sudah pernah dibahas gitu. Namun mungkin kalau yang baru gabung belum sempat buka-buka konten saya yang lawas gitu kan, makanya saya dibahas kembali gitu. Jadi seperti iri, dengki, benci, dendam gitu kan, toma atau serakah, terus kikir, bakhil gitu kan. Nah itu tuh penyakit-penyakit batin yang harus kita sembuhkan di dalam batin kita, harus kita cuci gitu loh, kita cuci sebersih-bersihnya gitu kan, dengan banyak membaca zikrullah gitu kan, baik itu zikir zahar ataupun zikir kolbi gitu, ataupun kita menghilangkannya dengan terapi sehari-hari dengan mencegah perbuatan tersebut gitu, atau dengan bertobat juga bisa, dengan menyadari kalau itu tuh tidak baik gitu kan. Kalau kita sudah sadar, kita akan mudah untuk mencegahnya gitu. Tapi kita obati dengan macam-macam zikrullah. Lalu kita hiasi dengan ibadah-ibadah batin gitu. Kayak misalkan sombong, kalau sudah bisa menghilangkan ya kita ganti dengan tawadu. Namun perlu diingat, tawadu itu tidak muncul dari hati seseorang yang merasa dirinya mulia. Artinya tawadu itu ya kita tidak merasa diri kita itu siapa-siapa gitu, dan bukan siapa-siapa. Tanpa Allah I'm nothing gitu kan. Who am I? I'm nothing gitu kan. Ada istilah seperti itu. Nah, terus ibadah kayak seperti iri, dengki, benci, ya kita kita sembuhkan dengan perbanyak zikir, atau kita sadari kalau itu tuh harus kita hilangkan, kita sembuhkan, lalu kita ganti dengan cara sering menerima kenyataan, qanaah, dan juga dengan rasa bersyukur gitu kan, sadar bahwa kita itu semua punya bagiannya masing-masing gitu. Jadi kita mudah menerima gitu. Terus bagi yang masih suka ria gitu kan, suka ujub gitu, sum'ah ataupun sombong gitu kan, ya itu tadi ya, itu dengan tawadu gitu. Terus kalau kita masih suka mengungkit-ngungkit, suka perhitungan gitu kan, padahal sesuatu itu sudah kita keluarkan dan sudah menjadi hak milik orang lain, nggak ada gunanya juga kan kita ungkit-ungkit gitu. Kita sadari, kita sembuhkan, kita ganti dengan ibadah batin yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi dengan keikhlasan gitu. Nah, jadi ibadah batin juga itu mampu mengobati penyakit-penyakit batin gitu. Ya, hanya itu aja dulu ya, sedikit-sedikit, yang penting bisa difahami dan bisa diambil manfaatnya ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar.
Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.